Pataseka, budak Afrika yang dijadikan budak. Perdagangan budak adalah salah satu babak tergelap dalam sejarah manusia, meninggalkan dampak yang mendalam dan bertahan lama terlebih di benua Afrika dan rakyatnya. Di tengah kengerian dan kekejaman perdagangan ini, ada orang-orang yang menanggung penderitaan yang tak terbayangkan dan memainkan peran penting dalam melanggengkan sistem perbudakan ini. Salah satu orang yang menanggung kengerian masa gelap itu adalah Pataseka, seorang budak yang diperbudak untuk menghamili para wanita. Masa perbudakan di Brasil terjadi selama lebih dari 3 abad, dimulai pada abad ke-16. yang berakhir pada tahun 1888. Selama periode ini, jutaan orang Afrika dibawa ke Brasil. Sering dikenal kegiatan ini dengan dagangan budak Atlantik. Orang-orang Afrika diperbudak di Brasil untuk bekerja di perkebunan, tambang, dan ladang. Dan kisah ini membahas tentang Pataseka, adalah salah seorang keturunan Afrika yang diperbudak di Brasil. Kehidupan tragisnya di mana ia dibeli khusus untuk menghasilkan keturunan demi keuntungan pemiliknya. Pataseka lahir pada tahun 1828 sebagai budak di Sorocaba dan dijual ke Viscount of Cunha Bueno, yang kemudian dia diberi nama Roque Jose Florencio. Dia adalah pria yang memiliki tinggi 7 kaki atau sekitar 218 cm dan memiliki berat 300 pon atau sekitar 136 kg. Perawakannya tinggi dan berotot. Entah bagaimana ceritanya, dia kemudian ditangkap dan diperbudak oleh Joaquim Jose de Oliveira. Julukan Pataseka berarti kaki kering dalam bahasa Portugis. Ada penjelasan berbeda tentang nama ini. Ada yang mengatakan karena kulit kakinya kering, ada yang mengatakan bahwa dia berjalan di tanah yang panas tanpa alas kaki dan dia tidak merasakan rasa sakit. Pataseka dikenal karena keberaniannya, kecerdasannya, dan karismanya. Dia sering memberontak melawan penindasnya dan mencoba melarikan diri beberapa kali. Dia juga membantu orang-orang yang diperbudak lainnya untuk melarikan diri dan bergabung dengan Quilombos, yang merupakan komunitas orang-orang budak yang melarikan diri. Bagaimana kehidupan Pataseka waktu perbudakan? Waktu perbudakan, dia bekerja di ladang, merawat kuda-kuda, dan kadang juga menjadi kurir. Selain itu, dia dijadikan budak pembibitan oleh pemiliknya. Pataseka relatif diberi keuntungan oleh pemiliknya dibanding budak-budak lainnya. Tetapi hal tersebut tidak membuat budak-budak lainnya iri karena Pataseka memang orang yang baik dan sering menolong teman-temannya. Kehidupan Pataseka dikendalikan oleh keinginan pemiliknya. Ia diperiksa dengan teliti terkait penyakit dan diberi makan dengan baik. Namun hal ini hanya dilakukan oleh pemiliknya demi membuat Pataseka menjadi pejantan yang tangguh dan sehat. Mengapa Pataseka menjadi budak es? Praktek seperti ini sungguh tidak asing dilakukan oleh para pemilik budak. Selain membeli atau menculik budak kulit hitam, para pemilik lahan bisa meminimalisir biaya pembelian dengan memastikan budak-budak perempuan mereka beranak pinak. Namun bukan hanya asal beranak, anak-anak yang dihasilkan harus kuat dan bisa mewarisi pekerjaan orang tua mereka sebagai budak. Untuk memastikan anak-anak mereka lahir sehat, kuat, dan berbadan bagus, budak laki-laki yang paling bagus fisiknya disuruh melakukan es dengan budak-budak perempuan. Pataseka sengaja dipilih karena ia adalah pria yang luar biasa, tingginya lebih dari 2,18 meter dan memiliki fisik yang berotot. Dia dikenal karena keberaniannya, kecerdasannya, dan karismanya. Oleh karena itu, Pataseka dipilih khusus untuk melakukan hubungan dengan budak perempuan dengan tujuan untuk menghasilkan kekuatan kerja yang kuat dengan sifat genetik yang menguntungkan. Berapa anak Pataseka? Sampai saat ini jumlah pasti wanita yang dia tiduri atau frekuensi es masih belum diketahui. Namun diperkirakan bahwa Pataseka memiliki 200 anak lebih yang mewarisi status budaknya. Ada sumber yang mengatakan menurut anggota keluarga Pataseka, anaknya mencapai 249. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka yang lahir dari wanita merdeka.
yang jatuh cinta pada Pataseca atau yang membayar jasanya. Karena keberhasilan menghasilkan keturunan yang cukup banyak bagi pemiliknya, Pataseca mendapatkan perlakuan yang relatif baik. Dia diberikan hak istimewa dan menerima sebidang tanah dari tuannya ketika perbudakan dihapuskan di Brasil pada tahun 1888. Setelah bebas, Pataseca menemukan cinta sejati dan kebersamaan bersama Palmira, wanita yang kemudian menjadi istrinya. Mereka memiliki 9 anak dan kemudian membentuk keluarga yang bahagia. Dengan tanah yang diberikan oleh mantan majikannya, Pataseca berkomitmen untuk membangun kehidupan baru bagi orang-orang yang ia cintai. Ia menjadi petani dan memiliki peternakan sendiri yang disebut Sitio Pataseca. Di sini, ia bekerja keras dalam produksi dan penjualan rapadura, yaitu gula tebu yang belum diproses. Meskipun pendapatannya tidak berlebih, Pataseca menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, merawat kesejahteraan mereka, dan menumbuhkan impian-impian untuk masa depan yang lebih baik. Pataseca adalah sosok yang legendaris. Dia mengalami banyak peristiwa dan perubahan sejarah di Brasil. Dia menyaksikan berakhirnya perbudakan pada tahun 1888, proklamasi republik pada tahun 1889, naik turunnya beberapa presiden dan diktator, 2 perang dunia, dan banyak gerakan sosial. Namun kehidupan Pataseca dilanda tragedi ketika ia secara tidak sengaja menginjak paku pada suatu pagi. Cedera tersebut mengakibatkan dia terkena tetanus. Meskipun telah mendapat perawatan awal dari seorang dukun lokal, kondisinya semakin memburuk dengan cepat. Akibatnya Pataseca meninggal pada bulan Februari 1958 pada usia 130 tahun. Hanya 3 bulan setelah ia menjadi orang tertua dalam parade perayaan hari jadi kota mereka. Pataseca dimakamkan di pemakaman Santa Eudosia dengan salib kayu sederhana. Makamnya menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi keturunan dan pengagumnya. Penting untuk diingat bahwa kisah Pataseca tidaklah unik. Di seluruh dunia banyak orang seperti dia yang mengalami nasib yang hampir serupa dalam diaspora Afrika, mewarisi siklus perbudakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengalaman mereka mengungkapkan dehumanisasi dan komodifikasi kehidupan manusia pada masa perdagangan budak transatlantik. Kisah Pataseca dan orang-orang sejenisnya hari ini menjadi pengingat yang kuat tentang ketidakadilan yang terjadi terhadap orang-orang Afrika selama periode kelam ini. Penting bagi kita untuk mengakui dan menghadapi kenyataan yang menyakitkan dari perbudakan agar kekejaman semacam itu tidak terulang. Dengan belajar tentang kengerian masa lalu, kita dapat berjuang untuk masa depan yang didasarkan pada kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati antar manusia, tanpa memandang ras dan asal-usul mereka. Ketika kita merenungkan kehidupan Pataseca, marilah kita mengingat kegigihan dan kekuatan luar biasa individu-individu yang menderita dalam perbudakan. Kisah-kisah mereka mendorong kita untuk menentang segala bentuk penindasan dan bekerja menuju dunia di mana martabat dan hak setiap orang dilindungi dan dihargai.